Halo rekan mahasiswa, perkenalkan kami dari kelas non-reguler PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2021. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Ari Ningsih dan saya sendiri, Prima Nur Aji Megantari, akan mempresentasikan tentang sampel penelitian. Untuk yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu latar belakang. Penelitian adalah suatu bentuk metode kerja atau metode pemecahan masalah yang dilakukan secara terencana dan cermat untuk mendapatkan data, informasi atau fakta, dan kesimpulan, konklusi yang dapat menambah kemampuan memahami, meramalkan, atau mengendalikan keadaan atau peristiwa. Dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti tentu saja membutuhkan sampel untuk dijadikan subjek penelitian. Sampel sebagai bagian kecil dari suatu populasi yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari proses penelitian. Sampel yang baik harus bisa mewakili keadaan suatu populasi atau disebut juga representatif. Rumusan masalahnya: apa pengertian sampel penelitian? Apa alasan penarikan sampel? Bagaimana cara pengambilan sampel? Bagaimana dalam menentukan besarnya sampel? Apa faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel? Tujuan dari presentasi kali ini adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan tentang 1. Pengertian sampel penelitian, alasan penarikan sampel, cara pengambilan sampel, cara menentukan besar sampel, dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel. Pengertian sampel penelitian menurut para ahli adalah: yang pertama adalah menurut Jarwanto, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Yang kedua adalah menurut Sugiono, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Yang ketiga adalah menurut Arikunto. Menurut Arikunto, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Kemudian yang keempat adalah menurut Nana Sujana dan Ibrahim, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Alasan penarikan sampel yaitu: menurut Winarno, beberapa alasan pertimbangan penggunaan dan pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penghematan biaya. Besaran jumlah anggota sampel dalam penelitian berimplikasi pada biaya. Pelibatan jumlah anggota populasi yang besar tentu saja memerlukan biaya yang lebih besar daripada pelibatan jumlah anggota populasi yang kecil. Dengan mengambil sebagian anggota populasi, penghematan biaya dapat dilakukan. Makin sedikit jumlah anggota yang diambil sebagai sampel, makin banyak penghematan yang dapat dilakukan. Kemudian yang kedua adalah penghematan waktu. Dengan sampling, waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dapat dihemat. Waktu yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan sampel lebih sedikit daripada waktu penelitian yang tidak menggunakan sampel. Hal itu juga berarti bahwa makin sedikit sampel yang dilibatkan, maka makin banyak waktu yang dapat dihemat. Kemudian alasan lainnya adalah penghematan tenaga. Dengan menggunakan sampling, maka tenaga yang dibutuhkan untuk penelitian dengan sampling lebih sedikit dibandingkan dengan yang tanpa sampling. Makin sedikit sampel yang dilibatkan,
maka tenaga yang dibutuhkan juga makin sedikit. Kemudian ada alasan lagi, yaitu jaminan ketelitian dan bobot hasil. Dalam kaitan dengan jaminan ketelitian, sampling memungkinkan hasil kerja penelitian lebih intens dan lebih teliti dibandingkan dengan yang tanpa sampling. Kegiatan penelitian dengan menjangkau subjek yang sedikit memungkinkan diperolehnya banyak informasi yang relatif mendalam dibandingkan dengan subjek penelitian yang besar. Cara pengambilan sampel menurut Handayani tahun 2020 terdapat 3 tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan sampel, yaitu sebagai berikut. Definisikan populasi sasaran. Populasi sasaran adalah kumpulan atau elemen yang memiliki informasi penelitian. Populasi sasaran seharusnya sudah ditemukan oleh peneliti ketika menemukan masalah. Hasil penelitian dari populasi akan menghasilkan sebuah kesimpulan inferensial bagi kumpulan atau populasi tersebut. Yang kedua, tentukan bingkai sampel. Sampel frame atau bingkai sampel merupakan wakil dari kumpulan atau elemen populasi sasaran. Contohnya, peta provinsi dengan nama kabupaten atau daftar pustaka dengan judul buku dan pengarangnya. Langkah yang ketiga, tentukan jumlah sampel. Besaran jumlah sampel sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah tujuan penelitian. Jika penelitian itu bersifat deskriptif, biasanya membutuhkan jumlah sampel yang besar. Namun, jika hanya untuk menguji hipotesis, jumlah sampelnya tidak perlu besar. Semakin besar jumlah sampel, maka akan semakin besar kualitas statistiknya. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel, tentunya akan semakin kecil kekuatan statistiknya, sehingga akan mempengaruhi hasil penelitian. Sampling. Sampling adalah kegiatan menentukan sampel. Sebuah penelitian tidak perlu melibatkan semua populasi. Teknik sampel atau teknik pengambilan sampel adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan bagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulannya kemudian dikenakan pada populasi. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan dari suatu hal yang jumlah elemennya lebih sedikit atau sampel ke suatu hal yang jumlah elemennya lebih banyak atau lebih luas, yaitu populasi. Manfaat sampling yaitu menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, menghasilkan data yang lebih akurat, memperluas ruang lingkup penelitian, dan yang selanjutnya jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama, teknik sampling probabilitas atau probability sampling, yaitu teknik sampling rambang sederhana atau simple random sampling. Contoh kedua adalah teknik sampling sistematis, systematic sampling. Yang ketiga, teknik sampling rambang proporsional, dan yang keempat, teknik sampling cluster atau cluster sampling. Yang kedua, teknik sampling non-probabilitas atau non-probability sampling. Yang pertama, purposive sampling atau judgmental sampling. Yang kedua, snowball sampling. Yang ketiga, quota sampling. Keempat, accidental sampling. Yang kelima, sampel genome. Penjelasan tentang teknik sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik sampling probabilitas atau probability sampling. Menurut Kuncojo, teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang
atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik sampling ini lebih mampu untuk dilakukan generalisasi pada hasil penelitian. Namun biasanya dilakukan untuk populasi yang anggotanya bisa dihitung. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah teknik sampling rambang sederhana atau simple random sampling. Nah, pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan jika anggota populasi kecil dan dianggap homogen. Hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang tinggi, namun kurang efisien. Contohnya adalah undian, lempar koin, dan lempar dadu. Kemudian, teknik sampling secara sistematis atau systematic sampling. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Sampling jenis ini mudah digunakan bila sampel frame populasinya baik. Kelemahannya adalah sering terjadi bias yang cukup tinggi. Kemudian, teknik sampling secara rambang proporsional. Teknik ini digunakan jika populasi mempunyai anggota yang heterogen serta berstrata secara proporsional. Cara pengambilannya dapat dilakukan dengan cara undian ataupun juga secara sistematis. Kemudian, teknik sampling secara cluster atau cluster sampling. Teknik sampling ini dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang diteliti atau sumber data sangat luas dan heterogen. Contohnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, ataupun kabupaten. Kemudian ada lagi yaitu teknik sampling secara non-probabilitas atau non-probability sampling. Teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Menurut Guncojo tahun 2009. Teknik ini tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, teknik ini dapat dilakukan dengan cara yaitu purposive sampling atau judgmental sampling. Penarikan sampel dari populasi secara purposif adalah cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditentukan oleh peneliti. Contohnya, penelitian tentang kriminalitas di kota tertentu. Maka informannya adalah Kapolresta, pelaku kriminal, dan juga korbannya. Kemudian snowball sampling. Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, seperti efek bola salju. Dapat dikatakan, sampel berdasarkan penelusuran dari sampel sebelumnya. Contohnya, penelitian mengenai kasus korupsi, bahwa sumber informan yang pertama akan mengarah kepada informan yang kedua, lalu akan mengarah kepada informan selanjutnya. Selanjutnya adalah kuota sampling atau penarikan sampel berdasarkan jatah. Teknik sampel ini dilakukan dengan dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Biasanya dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Kemudian yang keempat adalah accidental sampling atau convenience sampling. Teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai atau digunakan sebagai sampel jika cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Cara menentukan besar sampel adalah yang pertama, menurut Gay dan Deal berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-besarnya. Pendapat ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil,
maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Namun, ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi. Jika penelitiannya korelasional, sampel minimumnya adalah 30 subjek. Apabila penelitian kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek per grup. Kemudian apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per grup. Roscoe tahun 1975 juga memberikan beberapa panduan untuk menentukan ukuran sampel, yaitu ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel, misalnya pria atau wanita, junior atau senior, dan sebagainya, ukuran sampel minimum 30 untuk setiap kategori adalah tepat. Dalam penelitian multivariat, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai 20. Slovin tahun 1960 menentukan ukuran sampel suatu populasi dengan formula seperti berikut. N sama dengan N per N D kuadrat plus 1. N yaitu sampel, N besar populasi, D adalah nilai presisi 95% atau sig 0,05. Misalnya jumlah populasi adalah 125 dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%. Maka jumlah sampel yang digunakan adalah N sama dengan 125 atau N 125 kali 0,05 kuadrat plus 1 sama dengan 95,23 dibulatkan menjadi 95. Jadi sampel yang digunakan adalah 95 subjek. Kemudian yang nomor 4 ada Frankel dan Wollen tahun 1993 halaman 92 menyarankan besar sampel minimum untuk penelitian deskriptif sebanyak 100, penelitian korelasional sebanyak 50, penelitian kausal sampai perbandingan sebanyak 30 per grup, penelitian eksperimental sebanyak 30 atau 15 per grup. Yang kelima, Malhotra tahun 1993 memberikan panduan ukuran sampel yang diambil dapat ditentukan dengan cara mengalihkan jumlah variabel dengan 5 atau 5 kali jumlah variabel. Dengan demikian, jika jumlah variabel yang diamati berjumlah 20, maka sampel minimalnya adalah 5 kali 20 sama dengan 100. Yang keenam, Arikunto Suharsini tahun 2005 memberikan pendapat sebagai berikut. Jika peneliti memiliki beberapa ratus subjek dalam populasi, maka mereka dapat menentukan kurang lebih 25% sampai 30% dari jumlah tersebut. Jika jumlah anggota subjek dalam populasi hanya meliputi antara 100 sampai 150 orang dan dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan angket, maka sebaiknya subjek sejumlah itu diambil seluruhnya. Namun, apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dan pengamatan, jumlah tersebut dapat dikurangi menurut teknik sampel atau sesuai dengan kemampuan peneliti. Kemudian, faktor yang harus diperhatikan yaitu menurut Supardi, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti dalam menentukan besar sampel. Di antaranya, tingkat homogenitas
anggota populasi. Semakin tinggi tingkat homogenitas suatu populasi, maka semakin rendah sampel yang bisa diambil. Yang kedua, presisi yang diharapkan peneliti. Presisi adalah derajat perbandingan hasil yang didapat dari sampel dengan hasil yang didapat dari populasi. Semakin tinggi presisi yang diharapkan, maka semakin besar jumlah sampel yang diambil. Rancangan analisis data penelitian. Jumlah sampel yang ditentukan harus dapat menjamin bahwa data yang diperoleh akan dapat dianalisis. Yang keempat, ketersediaan dana, waktu, dan tenaga penelitian. Dalam pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah mewakili populasi. Sampel yang diambil harus bisa mewakili populasi yang diteliti. Kemudian mudah dilaksanakan, maksudnya adalah data bisa diambil sewaktu-waktu dan semua pihak yang terlibat bisa menyamakan waktu tersebut sehingga pengambilan data bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, harus tepat dan presisi. Sampel harus memiliki lebih banyak kemiripan dan mewakili keseluruhan populasi, sehingga data yang didapatkan akan akurat. Yang terakhir, memberikan keterangan. Sampel yang dipilih harus memberi keterangan data penelitian dan menekan biaya seminimal mungkin. Kesimpulan dari presentasi kami adalah sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitiannya kemudian dikenakan pada populasi. Sampling mempunyai manfaat untuk menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan memperluas ruang lingkup penelitian. Saran dari kami sebagai penyampai presentasi, penulis hanya bisa menyarankan bahwa seorang peneliti harus mengikuti tahapan-tahapan dalam proses pengambilan sampel. Selain itu, seorang peneliti harus memperhatikan faktor-faktor penting dalam menentukan besar sampel dan menggunakan teknik sampling yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.